Rata-rata orang Indonesia sekarang main HP atau screen time itu 5,7 jam. Kita lihat handphone mungkin kadang-kadang buat entertainment kan. Apa solusi dan segala macam, aku setuju yang dari konteks buku. Poinnya adalah kalian itu harus bisa punya kebiasaan positif selama 30 hari. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Suara Berkelas. Di episode ke-11, masih aku dan Ko Agus Leo Halim. Tapi hari ini topiknya itu lebih praktikal banget. Dan seperti biasa kita disponsori langsung oleh Hey Studio yang berlokasi di Kelapa Gading, Jakarta Utara. So bagi teman-teman yang mau bikin podcast keren, mau bikin konten atau take foto yang high quality banget, aku rekomendasikan banget kalian ke Hey Studio. Bisa cek langsung Instagramnya Hey Studio. Oke, Ko Agus. Kalau Ko Agus ngikutin ada data terbaru dari Good Stats, itu sekarang rata-rata screen time-nya orang Indonesia itu tertinggi di dunia loh. Kita juara 1 screen time dan itu meningkat dari tahun 2023 yang 5,4 jam per hari. Rata-rata orang Indonesia sekarang main HP atau screen time itu 5,7 jam, hampir 6 jam per hari. Itu rata-rata ya. Dan ini menurut aku menjadi masalah karena aku saksikan sendiri kalau naik kendaraan umum, mau MRT atau KRL itu orang rata-rata gak ada aktivitas lain selain menatap layar. Ada yang berangkat kerja, pulang kerja menatap layar, pulang masih menatap layar, terus kayak rata-rata drain, capek, dan mengeluh setiap hari itu jadi kebiasaan kan pada akhirnya. Dan aku notice itu kita butuh suatu gerakan atau perubahan yang bikin screen time kita tuh menurun. Detox gitu ya. Detox ya, rata-rata orang bilang dopamine detox, tapi sekarang bisa juga mungkin kita bilang screen time detox. Itu kan jadi problem ya, makanya kita pecahin sekarang di podcast ini. Aku ajak Ko Agus juga karena ada aku notice di sosial media Ko Agus ada movement ya. Kalau nggak salah namanya Habit 30. Apakah itu relate sama masalah yang aku cerita tadi di movementnya Ko Agus? Bisa sharing nggak? Ya mungkin kita bahas dulu dari dopamine detoxnya ya. Kayak fakta bahwa kamu bilang sampai 6 jam itu berarti kita ngomongin 8 jam makan 24 jam, 8 jam itu biasa tidur, 8 jam kerja, terus ada 6 jam masih ada buat scroll handphone gitu ya. Iya. 8 jam, 6 jam ya. Dan itu menurut aku suatu problem ya. Maksudnya kalau kita coba korelasikan, kita cocok logi bahasa netizen ya. Kita ngomongin karena kita udah kebiasaan lihat handphone, berarti kan kita punya attention span, kita punya kemampuan untuk fokus jadi makin rendah kan. Karena kita kebiasaan nge-scroll terus gitu kan. Iya. Dan abis itu bikin kita punya perilaku kayak mau apa-apa serba instan. Karena kan ya scroll handphone terus. Ada sesuatu dopamine yang kita dapatkan, ada yang baru gitu. Jadi menurut aku itu berbahaya sih buat Indonesia sih. Dari sana mungkin aku bisa memberikan rekomendasi itu kenapa kalian itu butuh satu waktu untuk kalian itu mencari konten dari buku. Karena buku kan benar-benar beda ya sama kita konsumsi teks ya dari lewat handphone ya. Mungkin di sini ada yang argue, bro bedanya apa bro sama kita baca Kindle di kita punya handphone segala macam kan. Kalau misalnya di Kindle segala macam kan kita masih semua ada di handphonenya kita kan. Kehidupan sehari-hari kita udah di handphonenya kita. Baca buku pun di handphone kita. Kita gak bisa break dari handphone kita. Justru poinnya adalah kita baca buku, kita adalah suatu istirahat dari kita punya handphone. Ya, screen time tadi ya. Di screen time tersebut. Nah, baca bukunya pun itu aku rekomendasiin kalau bisa mungkin waktu alokasikan minimum 30 menit setiap harinya. Nanti ada hubungannya sama habit 30 aku, tapi poinnya adalah itu. Nah, itu aku rasa butuh semua orang yang punya waktu untuk dengerin podcast ini, untuk kalian itu cobain deh. Kenapa? Karena kalau kagak, kalian itu udah kebiasa semuanya serba instan. Begitu kalian dikasih tahu supporting argumen, semua rasional, kalian nggak peduli. Karena kalian mau tahu, udah kasih tau gue aja bos maunya ngapain gitu kan. Karena ada juga loh beberapa kontennya aku yang aku sengaja bikin panjang untuk orang tahu aku punya rasional untuk fundamental kenapa aku bikin konten tersebut. Tapi buat beberapa orang itu bertele-tele. Tapi buat orang-orang segelintir orang berasa wah daging banget nih bener kasih tau fundamentalnya gitu loh. Jadi gue bisa kontekskan ke diri gue sendiri. Nah ini punya fenomena menurut aku bisa makin bahaya buat Indonesia sih. Karena kalian bayangin kalau misalkan semua mayoritas penduduk Indonesia cuma screen time doang 6 jam setiap harinya. Ya mereka punya pemikiran gimana mau kritis. Kerjaannya itu dopamine gitu loh. If anything bisa bahaya buat negara kita.
So itu kenapa aku kasih tips coba kalian baca buku sih. Kalau enggak bakal makin bahaya. Kamu sendiri ada tips gak buat kamu tuh mengeliminasi kamu punya ketergantungan terhadap handphone? Ini jadi counterintuitif juga karena aku bekerja kan menatap layar juga. Apakah Guste tadi menyatakan bahwa screen time itu including laptop, itu kita nggak tahu ya. Tapi yang dijelaskan di tadi, Aku asumsi pasti sih harusnya iya. screen time kan. Oh, mungkin dari konteksnya aku, mungkin karena aku juga relate ya. 5 atau 6 jam per hari itu memang sesuatu yang normal mungkin di kita sekarang gitu. Makanya kalau aku pribadi mungkin relate karena aku upgrade kacamata kemarin, itu minusnya nambah. Oke. Ya, minusnya nambah. Dan mungkin kalau di laptop ya, biasanya ada yang namanya Pomodoro teknik kan kok. Kayak 20 menit, 20 menit, 20 menit. Jadi usahakan sesuatu yang kalian fokus saja, yang benar-benar produktif, itu tanpa distraksi. Karena per hari ini mungkin aku juga kadang masih ada distraksi ketika lagi ngerjain suatu pekerjaan, handphone aku masih di sini, ada notif, buka, tanpa sadar 20 menit ke sini udah habis, di sini 20 menit, terus nanti 20 menit lagi balik ke laptop, aku lupa bangun, aku lupa stretching, nah itu yang jadi problem dan mungkin kita lihat sisi negatifnya di sana gitu. Tapi kalau 5,7 jam tadi sebenarnya kalau dilihat dari sisi produktif ada positifnya. Kalau kalian juga nggak lupa pakai yang Pomodoro teknik tadi 20 menit main laptop, 20 menit stretching, 20 menit lihat ke sesuatu yang objek yang masih jauh atau lihat notif atau segala macam, itu menurut aku masih make sense lah. Tapi kalau bisa diminimalisir atau ada hal yang menarik atau ada ide-ide kreatif bisa dipindahkan dari notes atau HP tadi ke catatan yang berbentuk buku, masih dalam bentuk pulpen dan tulisan, itu masih aku terapkan per hari ini gitu. Tapi kalau ditanya apa solusi dan segala macam, aku setuju yang dari konteks buku, tapi yang paling efektif menurut aku yaitu apakah kalian sadar 5 jam di handphone kalian itu ada outputnya gitu loh. Kalau di aku mungkin 1 jam itu aku 30 menit untuk bener-bener ya udah menghibur diri lah di Instagram atau Reels. 30 menit lagi aku tujuannya untuk cari konten-konten yang menarik yang bisa aku recreate lagi di aku punya konten gitu. Coba tanyakan ke diri kalian sendiri, apakah kalian kesepian makanya 5 jam kalian di TikTok atau di Reels, atau kalian benar-benar punya goals atau kalian punya tujuan 5 jam itu. Kalau 5 jamnya tadi ada output atau ada hasil dari yang kalian scrolling, menurut aku nggak apa-apa, tapi jangan lupa juga kayak setiap 20 menit, 30 menit stretching. Itu balik ke poin tadi kok. Ya itu aku bisa double click, kata kuncinya mungkin intensi kali. Dimana intensi kalian scrolling itu, intensi kalian menggunakan semua gadget ini apakah ada gunanya? Kalau misalnya kalian secara conscious, secara sadar kalian emang pengen melakukan tersebut dan ada hasilnya, menurut aku masuk di akal. Dan aku punya empati lah ke orang-orang yang bilang kayak, bos gimana caranya gue bisa keluar dari handphone gue, orang tiap kali gue punya kerjaan di sana gitu kan nih. Aku punya empati di sana gitu. As long itu ada kerjaan, menurut aku masuk di akal sih. Yang aku khawatir dari 6 jam tersebut, apakah 6 jam itu mindless? Kayak bener-bener udah otak lu gak sadar, lu pokoknya nge-scroll terus, itu yang bahaya menurut aku. Kalau misalnya kita ngomongin dalam konteks kerjaan, menurut aku relevan. Maksudnya, nggak relevan. Maksudnya kita tahu itu kerjaan mau nggak mau harus dikerjain kan. Benar. Tapi kalau dalam konteks yang sifatnya itu menghibur, kayak entertainment pokoknya hajar terus aja, itu menurut aku bahaya sih. Jadi kata kunci menurut aku, intensi kalian mengkonsumsi kalian punya gadget apa? Kalau misalnya itu untuk kerjaan yang ada outputnya ke poinnya kamu, itu menurut aku sih itu udah bagus. Karena kalian berarti kan emang udah tahu kalian tuh mau ngelakuin apa gitu, kalian nggak mindless gitu kan. Dan ini pun aku coba terapin sih, aku punya beberapa eksperimen, aku punya YouTube, aku kasih tahu kan aku ada 24 jam tanpa handphone, aku 30 hari dopamine detox segala macam. Nah itu untuk kita itu melatih, bisa gak sih kita itu hidup tanpa harus ada dopamine tersebut gitu loh. Dan aku rasa per hari ini emang tanda kutip susah. Karena udah kebiasaan kayak gini, mendadak kagak ada kan aneh gitu kan. Nggak usah ngomongin pakai handphone deh, kita ngomongin ya mungkin semua orang bisa pasti relate adalah gula gitu kan. Itu kan bikin kita dopamine juga kan. Aku coba 30 hari tanpa gula itu bener aneh banget gitu. Kayak maksudnya kebiasaan orang biasa tanda kutip lagi kagak ada energi cari gula, langsung ada energi, mendadak sekarang kagak ada gitu kan. Dan itu harus berpikir atau lebih tepatnya
menetralisir aku punya pikiran bahwa oke gue nggak ada gula, terus gue harus nyari energi gue kemana nih gitu kan. So itu emang susah banget sih buat orang-orang sih. Tapi kita juga bisa shifting mindsetnya, karena orang-orang, aku pernah di fase itu juga ketika misalnya hari Minggu ya. Kalau kata Danko dia bilang rata-rata orang yang scrolling paling ramai itu dari jam 9 pagi sampai jam 1 siang di hari Minggu katanya. Kenapa? Karena kalau hari-hari biasa mungkin dia kerja kan, ada rutinitas yang dibangun sama dia punya kantor gitu. Atau orang yang masih sekolah, masih kuliah, ada rutinitas Senin sampai Jumat ya, atau Senin sampai Sabtu. Tapi pas hari Minggu itu nggak ada rutinitas, bener-bener nggak tahu ngapain, dan solusinya tuh ke dia punya HP gitu. Nggak ada budget, ya cuma modal internet doang mungkin, ya udah tinggal scrolling, nggak sadar rata-rata udah 3-4 jam gitu. Tapi safety mindset yang aku mau ajak tadi yaitu coba expose yourself to sunlight, yang dimana bukan cahaya dari screen tadi, tapi cahaya dari matahari langsung gitu. Makanya kalau aku efektifnya setiap hari Minggu pagi itu kadang aku tinggalin HP dulu di kamar, 1 jam aku lari keluar. Ada smartwatch ya udah cuma bergantung pada sini, atau bawa uang cash supaya nggak bergantung pada kiris gitu. Itu cara efektif yang aku terapin seminggu sekali minimal gitu, dan itu udah membantu aku untuk tidak terus bergantung pada ini. Karena kalau ada HP aku tetap lari gitu. Kalau aku bawa HP itu lari, tujuannya untuk konten. Setelah lari ngomong konten sharing sama ya kiris kalau ada bayar apa gitu. Tapi kalau aku datang dengan tujuan gak bawa HP, ya tadi bener-bener kayak mau free time aja dari HP. Itu perubahan kecil yang aku bikin dan ternyata efektif gitu. Itu good point sih, maksudnya kalau bisa kan kita bener-bener time blocking, kita masukin ke kita punya kalender bahwa ada nih dari jam sekian sampai jam sekian di hari tersebut gue pokoknya handphone gue nggak pegang gitu. Menurut aku itu mungkin step 1 buat orang-orang yang nonton atau dengerin podcast ini berasa gue relate nih dan gue pengen coba gitu. Menurut aku step 1-nya coba time blocking ke 1 hari di jam-jam yang kalian itu nyaman, pokoknya gue nggak megang handphone. Tapi ada yang debat mungkin, kok Agus enak bilang gitu, udah ada kerja segala macam. Aku terikat sama si A, terikat sama si B, itu gimana solusi kayak? Harus 24 jam mungkin harus on gitu. Ya kan pokoknya ada intensi kan. Kalau intensi ada hasilnya menurut aku make sense. Tapi kalau dalam konteks yang tadi kamu bilang tadi, si Danko bilang scrolling yang jam 9 sampai itu, nah itu aku lagi coba tanda kutip double click yang sana nah, yang kagak ada intensinya. Benar-benar pure for entertainment. Nah dibandingin entertainmentnya cari dari handphone, cari entertainmentnya lain. Jadi contoh kita ngomongin si Danko tadi jam 9 sampai jam 10, coba kita bilang jam 9 sampai jam 10 bukannya main handphone, tapi jam 9 sampai jam 10 keluar. Keluar rumah aja gitu. Jalan kaki aja. Jalan kaki aja gitu. Nah tadi kan kamu ada cerita kan, ya aku punya habit 30 kan. Itu ya suatu movement yang nanti aku bisa elaborasi. Tapi ada salah satu orang yang ikutin movementnya aku, di mana movement aku simpelnya adalah lu akuisisi kebiasaan positif selama 30 hari berturut-turut. Nah dia itu movementnya gampang, dia punya habit gampang. Yaitu adalah dia pokoknya setiap bangun pagi, gue kagak lihat handphone, gue keluar dari kamarnya gue. Udah itu doang. Berapa lama tuh? Selama 30 hari kan tantangannya kan. Enggak, maksudnya dia keluar di kamar 1 jam kah 2 jam? Sejaman ada kayaknya. Karena kan dia ada tulisannya berapa jam ya kan. Dan itu dia berhasil sampai 30 hari berturut-turut gitu. Dan menurut aku sesuatu yang sangat kecil tapi bisa mempunyai dampak yang besar gitu. Karena kan kita biasanya langsung main handphone segala macam gitu kan ya. Walaupun aku nggak tahu berapa banyak yang di sini pernah dengerin Elon Musk. Elon Musk pun klaim sih dia katanya begitu bangun langsung lihat handphone. Kalau Elon Musk ya. Ya balik lagi kan poinnya kan. Dia mungkin lihat handphone karena ada kerjaan kan. Iya. Bukan handphone. Terus scrolling kan. Beda nih. Levelnya orang terkaya di dunia buka handphone karena kerjanya banyak. Levelnya yang tanda kutip kita punya viewers, termasuk aku sama kamu mungkin ya. Kita lihat handphone mungkin kadang-kadang buat entertainment kan. Benar. Kayak apa sih, gue pengen dopamin aja gitu kan. Nah itu yang bahaya sih. Dan di konteksnya sana menurut aku, kalau pokoknya kamu ambil kena matahari itu relate tuh kalau salah satu orang yang ikutan habit 30 ini. Dimana dia akuisisi habit 30 ini, ya pokoknya gue keluar aja lah gitu. Kena matahari aja gitu. Jadi dia time blocking setiap kali bangun udah gitu aja. Kemarin ada juga aku baca artikel kalau salah satu investasi yang cocok untuk menghindari dari screen time yang berlebihan yaitu kan smartwatch ya. Jadi kayak
beli aja Smart Watch berapapun harganya, ada yang masih ada ratusan ribu. Dia bergantung pada jalan kakinya gitu. Kayak dulu sudah jalan kaki misalnya 5.000 langkah deh. Kalau 11-10 langkah, 5.000 langkah jalan kaki atau 2.000 langkah untuk lari. Dari sana kamu lihat data, kemudian kamu bisa nge-track, terus kamu ya udah balik lagi, baru deh 1 jam 2 jam kemudian baru bisa buka HP untuk lihat notifikasi gitu. Itu salah satu investasi menurut aku efektif dan banyak orang terapin, ternyata benar-benar mengubah kebiasaan orang. Gitu. Iya. Ngomong-ngomong kebiasaan itu ya kenapa aku berasa akhirnya aku tergerak untuk bikin aku punya movement komunitas apapun lah ya, pokoknya Habit 30 itu gitu loh. Karena kan aku udah berasa aku bikin konten di YouTube sekian banyak tapi masih pada bilang kagak beraksi. Iya. Agak bingung juga gitu kan. Nah makanya mungkin aku pikir kalau ditantang mungkin orang berasa kena kali ya. Karena kan orang udah terima informasi tapi kalau nggak ditantang mungkin berasa gitu kan. Makanya itu akhirnya terjadi Habit 30. Nah Habit 30 itu basically apa sih? Basically adalah 30 detik, 30 menit, 30 hari. 30 detik ini aku ambil dari si James Clear punya Atomic Habits 2 Minute Rules. Dia pokoknya konsep lu, mindset lu, otaknya lu pokoknya 30 detik aja. Jadi buat gak terasa terlalu beban kan. Karena kalau misalkan orang pikirnya anjir gue harus masuk ke suatu kebiasaan, gue harus langsung meditasi 1 jam, gue harus langsung keluar dari rumah gue 1 jam, kan terkesan kayak anjir per banget gitu kan ya. Tapi lu nge-hack otaknya lu untuk berpikir bahwa 30 detik aja cukup kok. Nah itu masuk tuh. Jadi buat kickstart kita punya akuisisi habit positif yang kita pengen, contoh nggak main handphone di pagi hari, baca buku, temenan sama orang baru di setiap minggunya, apapun itu, pokoknya akuisisi kebiasaan positif ini, pokoknya 30 detik, pikir 30 detik aja, 30 detik, 30 detik. Nah, begitu udah nge-hack otaknya kita masuk ke aksinya, timerin 30 menit. Kenapa 30 menit? Karena di otak aku 30 menit juga sesuatu yang orang tuh berasa mungkin masih achievable loh. Masa lu mengakuisisi keterampilan baru 30 menit aja gak bisa sih gitu kan. Menurut aku 30 menit itu minimum viable minutes untuk kalian itu bisa coba belajar sesuatu yang baru. Nah, lakukan ini selama 30 hari. Nah, yang orang-orang pada umumnya salah kaprah pas aku ngomong 30 hari ini pikirnya harusnya beruntutan terus gitu. Nah, ini aku punya modifikasi, ngambil juga dari si James Clear, pastiin pokoknya jangan sampai 2 hari itu miss berturut-turut. Karena dia bilang begitu 2 hari miss berturut-turut itu yang bisa bikin akhirnya orang-orang itu mengakuisisi kebiasaannya jadi gagal. Karena berasa udah 2 hari nggak gym, ya udahlah tanggung hari ketiga, hari keempat akhirnya udah kemana kebiasaannya gitu kan. Jadi itu terhadap movementnya aku Habit 30 ini. Nah, tadi kamu nanya terhadap dopamine detox, terhadap bagaimana caranya orang-orang Indonesia bisa kita bantu untuk kagak main handphone berlebihan. Ya menurut aku salah satunya ya ini juga nih. Pokoknya dibandingin lu berpikir lu main handphone, apa kebiasaan positif yang lu bisa replace terhadap main handphone tersebut. Contoh, kita ngomongin orang-orang biasanya pada umumnya selesai kerja jam 5, jam 6, ya kan? Jam 6, jam 7 pada umumnya juga scroll handphone dong pasti kan. Kamu tadi ngomongin di KRL, di MRT kan pada main handphone kan. Nah 6-7 itu apa nih yang kalian mau akuisisi? Mindsetnya udah gue kerjain 30 detik kayak gitu. Tapi kan abis itu bikin momentum akhirnya kalian kerjain sampai 30 menit. Apapun itu. Baca buku, berkarya, belajar bahasa Inggris, bahasa asing, apapun itu gitu. Jadi kalau dikontekskan yang simple tadi, misalnya ini ada HP, ada buku. Jadi keputusan aku harus benar-benar ya udah 30 detik ambil HP. Bingung. Masih merasa bahwa ragu nih, ya udah pindah ambil buku. Udah ambil keputusan buku 30 detik, coba baca dulu. Karena kalau udah nyaman gak kerasa kan 30 menit. Momentum ya. Ya, momentumnya dapat tuh 30 menit. Nah, yang jadi pertanyaan orang tadi bingung, mereka expect-nya setiap hari 30 hari berturut-turut kan. Tapi ada fasenya kayak kita hektik dan lelah, sehari skip, menurut aku nggak apa-apa. Menurut aku juga nggak apa-apa, 1 hari skip. Asal hari berikutnya, ketika setelah skip, coba lagi kan, momentum tadi dapat, terus berturut-turut gitu. Tapi yang aku pernah baca juga, kalau nggak salah di Atomic Habits juga, habits itu kemudian, hal-hal yang kita ambil tadi, kebiasaan kita ambil tadi, kemudian menjadi kebiasaan rutin kita kalau udah lebih sekitar 21 hari kalau nggak salah ya. Nah, yang aku lihat menariknya di Habit 30 ini mungkin udah 21 hari ngikutin
movement aku Agus, di hari 23, 24, 25, 26 mungkin orang bakal ngerasain bahwa nggak se-effort tadi Benar. hari pertama kan. Yeah. Itu yang aku pernah rasain di konteksnya lari gitu. 30 detik ambil sepatu, stretching aja. Coba lari 15 menit, nggak apa-apa deh. Di 20 menit, 30 menitnya jalan kaki gitu. Di hari ke-15 sampai 20 aku ngerasa 15 menit itu nggak cukup. Aku maunya lari 30 menit, 40 menit. Dan setelah 30 hari aku lakukan itu di tahun 2017 sampai 2024 sekarang, aku masih punya kebiasaan itu. Yeah. Tapi kalau aku mau bilang, aku mau thanks banget ke Sibila 2017 yang udah mengambil keputusan itu. Mungkin kalau aku ngerasa bahwa nggak penting lelah, sampai hari ini mungkin aku udah obesitas karena kalau aku makan dikit langsung gemuk gitu. Oke. Itu salah satu yang aku relate banget sama Ko Agus tadi. Ya kalau ngomongin Habit 30 sih sebenarnya kalian punya komitmen ke diri sendiri sih sebenarnya. Ini kan aku punya jargon, aku punya sok-sokan kerennya aku lah gitu kan ya. Tapi sebenarnya adalah kalian sebenarnya berani komit ke diri sendiri gak sih? Sebenarnya kan Habit 30 ini kalian lakuin nggak lakuin kan aku juga nggak marah sama kalian gitu kan. Tapi kan aku kasih metodologi buat kalian, blueprint buat kalian, mapping buat kalian bahwa lu kalau misalnya beneran mau beraksi, lu lakuin ini 30 hari ini. Ada map nih namanya Habit 30. Tantangan nih, gua tantang lu nih. Nah kalau misalnya lu beneran bisa kerjain itu, ya lu berarti udah komit sama diri lu sendiri dan lu harus bangga sama diri lu sendiri. Itu pembuktian ke diri lu sendiri bahwa lu bisa ngelakuin apa yang lu ngomongin. Nah menurut aku itu luar biasa. Itu akhirnya nge-hack otak kita bahwa kita tuh high performance people. Kita komit ke sesuatu dan itu terjadi. Regardless hasilnya seperti apa nggak apa-apa. Yang penting outputnya kalian tuh orangnya bener-bener komitmennya tinggi. Dan nggak banyak orang loh menurut aku yang bisa mengklaim dirinya itu bahwa dia itu orangnya tuh nggak cuma ngemeng doang. Ya karena kebanyakan orang cuma ngemeng doang kan. Yeah. Dan beda-bedanya orang-orang yang benar performanya tinggi sama yang enggak ya, yang satu performanya tinggi ya orang yang beraksi, yang satu kan nggak beraksi gitu. Oke, pertanyaan simple sih. Orang kan udah dengar nih kita ngemuas movement ini gitu. Untuk orang join movement ini apa kira-kira yang harus mereka lakukan gitu? Ya nggak ada sih, maksudnya kalau aku pribadi sendiri, aku ada yang namanya Habit 30 Lab, di mana itu ada aku punya newsletter, ada aku punya e-course, ada aku punya tracker, itu ngebantu mereka. Tapi itu semua tools gitu. Sebenarnya nggak usah juga mereka datang juga nggak apa-apa gitu loh. Basically ini adalah metodologi terbuka, open source, di mana kalau misalnya kalian mau coba metodologi tersebut, ya kalian lakuin aja gitu loh. Poinnya adalah kalian itu harus bisa punya kebiasaan positif selama 30 hari. Kenapa 30 hari? Yang aku pikir adalah kalau pada umumnya orang-orang selalu bilang, wah gue butuh 10 tahun nih buat sukses di satu tempat. Make sense. Tapi kan maksudnya buat orang denger itu kan kayak anjir jauh banget gitu kan ya. Atau enggak lu butuh 6 bulan nih buat lu bisa ngubah diri lu. Make sense, tapi maksudnya orang juga pasti berpikir anjir jauh banget itu. Justru kenapa akhirnya aku kerucutin ini semua ke 30 hari untuk orang tuh berasa masa sebulannya gak bisa sih gitu. Kan kita ngomongin pada umumnya orang pasti berasa anjir gak nyangka ya kita bentar lagi bulan Juni udah habis. Bulan Juli udah habis, bulan Agustus udah habis. Sebulan kan terkesan kan cepat banget gitu kan. Dan kalau misalkan kalian beneran pernah akuisisi kebiasaan positif, masa yang bener sih sebulan kagak mampu gitu. Kalau aku boleh tanya sih, ini kan ada mind mappingnya juga mungkin dari Ko Agusnya sendiri gitu, yang secara realistis gitu ya. Mungkin teman-teman yang nonton di sini itu ngerasa bahwa Ko Agus mah emang udah ada semangatnya gitu. Mungkin Bila udah gampang itu nerapinnya. Tapi kan kita berangkat dari susah banget kan. Berangkat dari susah melawan rasa mager gitu. Nah, menurut Ko Agus ada nggak studi kasus dari Ko Agus sendiri itu dari fase kayak susah banget tadi, pendekatan realistisnya untuk bisa menjadi kebiasaan tadi apa selain yang 30 tadi? Iya, kalau kebiasaan atau lebih tepatnya pendekatan ke diri aku sendiri sih mentalnya aku ya. Aku harus tahu bahwa apakah aku orangnya itu nggak bisa megang komitmen. Kalau misalkan nggak bisa, ya aku berarti mengecewakan diri aku sendiri. Itu menurut aku nomor 1 lah. Bahwa aku harus mempunyai mental bahwa gue nggak boleh ngecewain diri gue sendiri. Karena kalau misalkan gue yang ngecewain diri gue sendiri, apalagi orang lain kan gitu kan. Kalau ditanya apa nih, bro, kalau misalkan lu udah ngelewatin ini semua, pas lu dulu masa lu kagak pernah sih rasa pengen udahin aja gitu loh. Ada, tapi aku bilang aku mendingan cheat day gitu loh. Kayak contoh 30 hari gulanya aku, kalau misalnya orang-orang pada nonton, aku kasih tau ke mereka bahwa 30 hari gulanya aku setiap kali Sabtu Minggu aku nggak lakuin.
Kenapa aku ngelakuin itu? Karena ya tekanan sosial kan. 30 Sabtu Minggu ada acara keluarga, ada acara teman segala macam, akhirnya aku konsumsi gula juga gitu loh. Dan itu kan bikin aku jadi tanda kutip normal. Jadi aku yang biasanya udah Senin sampai Jumat disiplin, Sabtu sama Minggunya tanda kutip jadi cheat day-nya aku. Aku gak tahu benar atau salah, tapi ada yang bilang katanya Dwayne The Rock Johnson, yang salah satu aktor ternama di Amerika Serikat, dia juga bilang bahwa dia tuh di satu hari dalam seminggu tuh ada cheat day-nya juga yang dia asal-asalan makannya gitu. Tapi dari Senin sampai berapapun itu, dia berasa itu gue komit. Jadi aku punya rekomendasi tips buat orang-orang itu, it's okay guys kalau misalnya kalian itu cheat day itu it's okay gitu. Tapi kalian tetap komit menuju komitmen kalian pertama, dimana aku rekomendasiin 30 hari dulu aja. Dan pertanyaan simple sih, maksudnya mereka kan udah join movement ini atau udah nerapin kayak Ko Agus ya, atau nerapin kayak 30 tadi. Terus ketika mereka merasa udah jadi bagian dari 30 ini, mereka udah mencapai tantangan tadi, mereka udah komit 30 hari tadi. Terus pertanyaannya what's next gitu. Setelah 30 hari aku nggak ada komunitas nih, atau aku 30 hari aku udah ngerasain aku udah jadi high performance peoples gitu. Terus apa gitu? Terus kira-kira selanjutnya mereka harus ngapain dan langkah berikutnya apa? Kalau nanyain orang-orang ini kalau misalnya udah berhasil gimana kok? Karena banyak gitu yang orang-orang nge-tag at habit 30 dan berhasil kan. Aku ada nanya-nanya ke mereka gitu, apa yang lo rasain? Oh iya beneran berubah segala macam gitu. Menurut aku begitu kalian menyelesaikan habit 30 dan akhirnya berhasil, kalian itu adalah indikasi bahwa kalian itu berarti bisa komit. Aplikasikan ke konteks lain. Contoh domain mastery apa yang kalian pengen coba double down. Contoh kalau misalnya kalian tuh berasa, bro gue pengen jago negosiasi bro. Ya udah, ini udah dapat nih habit-habit kecilnya nih. Kita ngomongin bangun pagi, lari, nggak makan gula. Itu kan habit-habit kecil yang tanda kutip nggak terkesan nggak ada faedahnya kan. Yang bisa merasakan cuma diri kalian. Hasilnya nggak kelihatan di mata orang lain gitu. Kemenangan di habit-habit kecil ini akan ngebantu kalian untuk bisa mapping habit besar atau hasil besar apa yang pengen gue capai. Contoh kita ngomong negosiasi, gue pengen jago negosiasi, ya udah lakuin deh ke konteksnya kalian, skill-skill apa yang kalian pengen masterkan. Jadi jangan memikirkan bahwa kalian itu habit 30 that's it gitu. Gue udah bisa habit kecil cukup, jangan berhenti di sana. Justru poinnya habit 30 ini adalah untuk kalian itu mengakselerasi, mengamplifikasi kalian punya habit yang kalian pengen akuisisi gitu. Contoh kita ngomongin Atomic Habits kan juga sebenarnya gitu. Kita ngomongin dia kasih kita beberapa step, tapi kan kita harus bisa mengamplifikasikan ke hal yang lebih besar lagi. Karena kalau kagak ya sayang lah. Lu udah jago di habit kecil, masa lu nggak naik level gitu kan? Mungkin ini jadi pertanyaan penutup ya dari aku, simple banget. Apa sih matriksnya atau di mana mereka bisa ngukur bahwa movement ini tuh bikin mereka tuh bisa berkembang itu? Progresnya itu bisa dilihat dari mana? Apakah progresnya itu kayak setiap hari 30 menit atau progresnya itu setiap hari itu 30 menit terus besok 25 menit terus 15 menit, itu apakah masih dihitung progres? Iya. Menurut aku, as long kamu bisa 30 hari, menurut aku itu udah suatu progres. Bahkan 5 menit, 10 menit? Menurut aku, it's okay. Yang penting kalian tuh ada progres. Karena banyak orang ngerasa bahwa jadi beban 30 menit gitu. Iya, subjektif makanya itu poinnya aku. Jangan kayak seakan-akan, oh Agus bilang harus 30 detik, ya nggak gitu. 30 menit harus gitu, 30 hari nggak harus gitu. Poinnya kan ini adalah suatu open source metodologi yang aku share ke kalian, yang aku harapin kalian bisa kontekskan ke diri kalian. Nggak harus kayak gitu. Apapun yang kalian berasa cocok sama kalian, kerjain. Karena kalau misalkan kalian nggak kerjain, ya berarti kalian jadi mager aja kan. Kan ini kan aku ciptain buat orang-orang yang tanda kutip prokrastinasi, bingung mau ngapain. Ya ini dikasih lah suatu map untuk kalian, udah lo kerjain dulu aja gitu. Karena menurut aku lingkungan ya, apalagi orang-orang di sekitar itu sangat berpengaruh, terutama dalam pembentukan kebiasaan ya. Jadi bagi teman-teman di sana yang merasa kayak sendiri atau kesepian, tuh nggak ada teman untuk mereka growing, menurut aku ini salah satu lingkungan yang tepat. Solusi. Oke, sekarang kita masuk ke Q&A session. Dan Q&A session kali ini kita disponsori langsung oleh Friends with Brew atau lebih dikenal FWB. Udah berbagai cabang di Jakarta. Dan bagi teman-teman yang ingin minum kopi enak ya, dan kalian juga bisa tahu personality kalian, ada MBTI kalau nggak salah di FWB. Dan itu keren banget karena
kalian udah bisa minum kopi enak, kalian bisa dapat diskon juga, dan kalian tahu personality kalian gitu. Dan aku rekomendasikan banget kalian bisa nemukan FEB tuh di Blok M, di Point Mall dan lain sebagainya. Oke, kita masuk aja ke pertanyaan pertama Ko Agus. Yeah. Tadi kita fitur langsung dari kita live session, live IG. Pertanyaan pertama dari Aldito22 _. Kakak-kakak, apakah kuliah di masa sekarang itu masih worth it nggak? Harus tergantung goalnya ya. Kalau misalkan kalian udah tahu goalnya kalian apa, contoh kalian udah tahu kalian itu tipe orang yang kagak bisa kerja kantoran. Menurut aku berarti kalian butuh bikin kalian punya keterampilan itu jadi pengusaha. Dimana mungkin kuliah itu nggak memperasah kalian punya keterampilan jadi pengusaha gitu. Tapi kalau misalkan kalian contoh, bro gue mau nyantai aja lah, maksudnya gue jadi corporate A, corporate B juga oke gitu kan. It's okay, kuliah itu penting. Karena kan kalian harus mempertajam kalian punya keterampilan tersebut kan. Kalau misalkan jadi pengusaha, mentalnya kan banyak banget nih harus dikerjain gitu. Jadi ditanya worth it atau nggak worth it sih tergantung kalian punya intensi ya. Kalau misalnya intensi kalian bahwa kalian cuma pengen jadi tanda kutip karyawan aja, it's okay. Tapi kalau misalnya jadi pengusaha, menurut aku ada faedahnya kalau misalkan kalian itu mencari side hustle untuk mempertajam kalian punya keterampilan pengusaha. Kamu sendiri yang kuliah, kamu merasa worth it gak? Per hari ini aku masih ngeliat worth it karena di fase umur 17-18 tahun kan orang masih bingung banget mau mencari jati diri. Jadi kalau kalian itu susah membangun kalian punya rutinitas dari SD sampai SMA kan kita disuruh punya rutinitas bangun pagi harus berangkat gitu sekolah. Dan kalian masih bingung nih gimana rutinitas selanjutnya. Menurut aku kuliah masih worth it. Yang pertama karena banyak privilege yang didapat di kuliah dan di mana orang-orang kuliah tuh nggak dapat. Mungkin ada program beasiswa di mana kalian bisa keluar negeri gratis gitu. Terus bagi teman-teman yang ngerasa bahwa bingung mau melangkah kemana karena cari jati diri tadi, kuliah itu sebenarnya lingkungan yang tepat sambil kalian mencari jati diri itu. Karena banyak orang yang tidak bekerja sesuai jurusan karena malah ketemu jati dirinya ketika di akhir kuliah gitu, baru sadar wah aku salah jurusan gitu. Itu good point sih. Maksudnya orang-orang berasa bahwa salah jurusan udah sesuatu yang negatif banget gitu kan nih. Tapi justru fakta kalian ngelewatin jurusan tersebut bikin kalian keklik bahwa gue salah. Dibandingin tahu salah itu di kemudian hari. Itu menarik sih. Karena ada juga orang yang ngerasa udah menemukan jawaban di usia 18 kok. Aku sendiri pernah ngerasainnya gitu kayak di usia 18 kamu tahu tuh karir yang bakal kamu ambil. Padahal karirnya bakal butuh 5-6 tahun lagi gitu. Nah, di sana aku rasa kuliah adalah fase probation 4 tahun tapi ini ya. Probation 4 tahun yang dimana kalian tuh kayak melawan idealisme kalian. Terus kalian ketemu realitanya di mana. Terus kalian bertemu dengan dosen-dosen yang mungkin mereka udah kasih map ke kalian. Karena aku pernah ngerasain di mana dosen aku itu sebenarnya dia punya goals di usia 35 kalau nggak salah. Tapi dia dari fase dia jadi dosen sampai di 35 tersebut, dia jalanin aja, wah aku jadi dosen. Tapi dia bangun bisnis di usia 35 malah. Jadi dia kasih gambaran, mending kamu jalanin ini daripada jadi dosen atau kuliah seperti aku gitu. Jadi kita bisa belajar, ambil lessonnya dari pengalaman dia gitu. Mungkin kita bisa petik regretnya dia, supaya kita nggak ngerasain regret yang sama gitu. Jadi menurut aku kuliah tuh banyak privilege-nya gitu. Worth it atau worth it subjektif. Ya sangat subjektif gitu. Tergantung dari Aldi ini punya goals apa. Tapi kalau Aldi ini mungkin dia di lingkungan bisnismen, mungkin ayahnya bisnismen, terus dia udah dikasih gambaran mau bangun bisnis seperti apa, menurut aku ya mungkin kuliah nggak worth it. Gitu. Mending side hustle. Atau kuliah dan side hustle barengan gitu kan. Atau satu lagi kalau goals kalian itu misalnya mau jadi pekerja kantoran yang mana dibutuhkan sarjana S2 gitu ya, harus kuliah. Harus kuliah. Tapi mungkin jalan pintasnya ya beli gelar. Tapi tidak disarankan ya. Oke, pertanyaan kedua. Tadi dari Jimmy, wah nyambung nih ngomong pekerjaan. Jimmy Ardiansyah. Kok ganti-ganti pekerjaan gak apa-apa ya? Gimana nih? Iya, kalau ditanya gak apa-apa sih ya sebenarnya gak apa-apa ya. Menurut aku ya, kalau ditanya gak apa-apa gitu kan nih. Kan banyaknya subjektif kan ya. Tapi menurut aku orang-orang yang ganti pekerjaan itu ada sisi negatifnya. Sisi negatifnya berarti ya kalian itu nggak bisa komit kan, apa-apa ganti. Baru susah dikit ganti, baru susah ganti. Itu kan merefleksikan kalian punya karakter seperti apa.
Dan itu menurut aku suatu kebiasaan juga yang kagak sehat gitu loh. Masa lu ada yang susah ganti, ada yang susah ganti gitu. Itu menurut aku sih agak bahaya orang-orang seperti itu gitu loh. Jadi kalau ditanya nggak apa-apa, ya nggak apa-apa Jim. Tapi ya kamu akan mendapatkan suatu image di luar sana bahwa kamu orang-orang yang suka ganti pekerjaan. Dan kamu bayangin kalau misalnya kamu ganti-ganti pekerjaan ini, ya orang interviewer kamu berikutnya bakal berasa ini orang anjir 3 bulan cabut semua. Maksud lo apa nih gitu kan? Jadi akan terkesan sangat negatif sih. Kamu sendiri ada komentar gak terhadap orang-orang yang mau ganti-ganti pekerjaan ini? Karena dimanapun aku kerja ada aja ketemu orang seperti ini gitu. Bahkan ada teman dekat aku namanya Yurika ya, aku bilang aja karena si Yurika ini tiap hari curhat ke aku tuh. Mau kerja ke sini deh. Padahal baru 2 bulan. Terus di fase kerja yang baru dia juga cerita yang sama berulang kali. Dan akhirnya dia ketemu di titik dimana dia udah capek sendiri gitu. Di masih usia aku dia merasa akhirnya aku di sini aja tuh. Karena dia bilang bahwa kesusahan atau struggle kita di kantor ya normal, mau di kerjaan apapun ya normal kan. Karyawan kan ada struggle sendiri, atasan ada struggle sendiri, pemilik bisnis ada struggle sendiri. Nah justru karyawan ini walaupun ada struggle sendiri dia ada kepastian yaitu income tadi gitu. Nah di fase pindah-pindah tadi yang dikejar apa sih? Jadi pertanyaan kan, apakah yang dikejar itu kenyamanan, apakah yang dikejar itu validasi, atau yang dikejar itu justru karir gitu? Bahkan kesenangan. Kesenangan ya. Karena kalau dikejar karir menurut aku bukan solusi ya kok kalau pindah-pindah kerjaan ya. Justru kan kalau karir itu kan ada upgrade-nya dan itu butuh waktu, bahkan ada 5 tahun, ada 10 tahun. Jadi kalau masih usia 18 sampai 23 mungkin ganti-ganti kerjaan nggak apa-apa menurut aku. Karena itu masih dia konteksnya jati diri tadi, dia masih mencari apa yang tepat. Tapi kalau ketemu yang menurut aku tuh bisa bantu kalian mencapai kalian punya long term, menurut aku tuh mending stick di situ. Terus kayak kalau bahasa aku ya perluas zona nyaman ya kan, bukan cari zona yang baru gitu. Ya dulu aku pernah dapat wejangan dari orang hebat, dikasih tahu kalau misalkan butuh jenderal di perusahaan lu, jadi orang kuat lah, orang kuncinya, coba lu pergi makan sama dia dan lihat gimana caranya dia order makanan. Itu bisa merefleksikan orang tersebut bisa jadi jenderal atau kagak. Masih bingung kan apa hubungannya nih bro dari barusan kita ngomong. Poinnya adalah kalau misalnya orang tersebut itu order makanannya ya lama, indecisive bahasa Inggrisnya, kayak anjir pelan banget nih nanya-nanya A B C D F G H I J. Lu makanan aja lama bos. Apalagi lu ambil keputusan kan. Dan orang-orang yang lama mengambil keputusan ini mempunyai probabilitas tinggi atau lebih tepatnya memberikan impresi bahwa mereka itu susah berkembang. Karena terlalu banyak yang mereka mau sortir gitu kan. Dan berhubungan sama orang-orang yang selalu ganti-ganti pekerjaan. Jadi, sorry kalau potong, waktu aku magang 5 tahun lalu di Jakarta Post, itu hari pertama langsung diajak makan siang tuh sama atasan. Terus aku ingat tuh aku di nasi Padang kan, di Palmerah. Terus pas ditanya, si bosnya itu langsung pesen apa gitu, apa tunjang atau apa. Terus dia tanya aku langsung sama. Jadi dia mungkin dari situ aku mau mengagumi aku ya. Dia hire gak tapi? Dia langsung karena cepet kok, karena langsung keputusan cepet. Ya makanya itu poinnya. antara cepet sama bingung mau makan apa sebenarnya. Ini jadi tips interview nih sekarang. Langsung jawab aja sama gitu. Karena ada konten komedi juga yang lewat TikTok aku pasti tanya, kamu expect gaji berapa? Ada yang jawab sama kayak bapak. Padahal anak magang, dia langsung sama kayak atasannya gitu. Menarik. Iya. Pertanyaan terakhir nih dari Arvin Dans. Kak, cara pede ngobrol sama orang yang gak kita kenal. Iya. Ini aku rekomendasiin buku sih. How to Win and Influence People by Dale Carnegie. Tapi kalau itu bisa di podcast tersendiri ya. Tapi maksudnya tapi kalau misalkan tips simple di Q&A section ini, cara pede itu kan kepercayaan diri. Kepercayaan diri itu datang dari kompetensi. Fakta bahwa kalian cemas, berarti kalian itu gak punya kompetensi. Nah jadi kalau ditanya tips percaya diri, kalian harus kompeten dulu nih.
Kan menuju orang tersebut, ketemu orang tersebut, orang baru tersebut, kalian udah tahu kalian tuh pede di bidang mana. Dan kalau misalkan kalian di bidang-bidang lain itu kalian tahu kalian nggak punya kompeten, kan juga harus pede bahwa ngomong gue nggak kompeten. Jadi menurut aku kalian harus mempunyai fundamental menuju ke pertemuan tersebut. Nah di pertemuan tersebut aku punya rekomendasi atau lebih tepatnya tips adalah memastikan kalian itu nggak memberikan impresi bahwa kalian itu pintar. Justru tanya terus aja gitu. Benar. Kalau misalnya frekuensinya dapat, orang ditanya itu happy. Karena berasa gila ini orang pertanyaannya bagus sih. Pertanyaan jangan terlalu generik kayak Bapak kerjaannya gimana, itu kan generik kan. Tapi kalau misalnya secara spesifik gitu, Pak kuartal 2 performance-nya Bapak seperti ini karena apa ya Pak ya? Karena aku lihat kan Bapak punya tim kan banyak nih Pak. Itu kan jadi orang kan bisa berpikir gitu kan. Jadi aku rekomendasiin sih pertama baca buku Dale Carnegie. Kedua fundamentalnya kamu harus punya kompetensi. Ketiga jangan malu melakukan pertanyaan. Justru pertanyaan itu kalau misalnya orang itu tanda kutip di atasnya kamu pasti justru dia happy gitu. Kalau kamu sendiri ada tips gak buat pede? Aku sebenarnya mau kasih gambaran yang ketiga tadi karena aku biasanya juga apalagi kalau ketemu orang baru, tapi bukan orang baru yang tiba-tiba ketemu pas di depan jalan gitu ya. Mungkin kita nggak bisa ambil kesimpulan. Biasanya apapun ada pertemuan aku selalu research dulu, apalagi kalau datang interviewer di podcast atau ada event-event aku cari tahu dulu ini orang biasanya sukanya apa, hobinya apa kan. Karena dari sana kayak aku bilang tadi, dengan kita bertanya, kita benar-benar sincerely bertanya ke mereka apa hobi mereka, apa kesukaan mereka, itu biasanya percakapan langsung jalan loh. Biasanya kalau aku ketemu orang baru yang aku cari tahu dia hobinya apa atau aku udah tahu, biasanya aku bahas wah suka klub bola apa di Eropa gitu. Oh nonton ini ya, oh nonton ini ya gitu. Jadi mereka kayak along the way gitu. Itu menarik tuh, maksudnya kepada kan orang kan ketemu orang baru apalagi di umur-umur late 20s, 20-an yang akhir sama early 30s, 30-an yang awal kan biasa kalau orang ketemu orang, lu kerja apa bro? Oh ya. Tapi kalau misalnya kamu ubah, lu hobi apa bro? Ya. Mungkin itu kan bikin kayak pembicaraannya dari formal jadi casual kan. Benar. Itu menarik sih, menurut aku sih banyak orang harus coba meniru itu sih. Dimana dibandingin ngobrol yang berat, justru fokus ke sesuatu yang ringan dulu aja gitu. Ya. Karena kalau apalagi cowok sama cowok gitu, kalau biasanya pembahasannya itu yang kayak berkaitan dengan olahraga gitu. Mungkin kalau politik terlalu bahaya, tapi kalau olahraga itu terlalu luas sebenarnya. Tapi kecuali kalau misalnya kita taunya bola, tiba-tiba dia malah suka tenis kan itu ya Pak, itu susah disambunginnya gitu. Tapi mungkin bisa dicoba cocok-cocokin lah, maksudnya kalau misalkan kayak contoh aku suka tenis gitu, kamu suka bola gitu kan, aku yang nggak tahu bola pasti orang nanya kan kayak misalkan bola tuh biasanya siapa sih jagoannya gitu. Iya. Kan bisa dikontekskan kan ke apa ya, ke yang sama gitu kayak jago siapa gitu. Oh gue tahu yang ini masih jago gak sih gitu kan. Ya. Atau kalau aku tahu bola misalnya karena aku nggak tahu tenis, aku tanya biasanya sewa lapangan tenis berapa sejam? bisa juga. Bisa jadi basa-basi ya. Oke, jadi itu dia 3 pertanyaan yang menarik dan thank you banget teman-teman udah nonton podcast hari ini. Semoga kalian terus bersemangat dan bisa growing bareng kita. Jangan lupa tantangan Habit 30 juga bareng Ko Agus. Subscribe juga dan jangan lupa nyalakan notifikasi di YouTube dan follow di Spotify. Thank you guys. Stay classy.